Ketemu lagi dengan kita di pembelajaran IPS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi yang sempat kita tertunda di minggu yang kemarin. Materi yang kali ini kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita belajar bisa diserap langsung oleh kalian dan bisa mudah mendapatkan materinya, paham, sehingga nanti pengetahuan kalian bertambah dan kalian kalau untuk menjawab soal-soal bisa. Pada kesempatan kali ini di IPS kelas 7 semester ini Bapak akan lanjutkan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang akan Bapak bahas yaitu tentang yang pertama adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia sangatlah kaya, sangatlah banyak dan melimpah. Makanya itu kenapa Indonesia dijajah oleh beberapa negara yang menginginkan rempah-rempah dan alam Indonesia, baik dari segi sumber daya alam hewani dan sumber daya alam barang tambang dan yang lainnya. Kalau berkaitan dengan sumber daya alam, kalian apakah tahu apa itu sumber daya alam? Oke, ya. Jadi sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi sumber daya alam itu semua bahan apa saja, mau yang hidup, yang benda hidup, tak hidup, itu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan adanya di alam, nah itu dengan sumber daya alam. Ya, jadi di sini potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dari beragam bentuk. Kalau kalian lihat gambar ini berbagai. Ini Bapak hanya sekilas saja, tidak semua karena kalau dimasukkan ke sini enggak masuk semua. Jadi kalau dilihat bahwa ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang dan lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya sumber daya alam, nah pembahasannya Bapak akan batasi, yaitu hanya kepada sumber daya alam berupa hutan dan bahan tambang, ya. Jadi itu saja. Jadi biar tidak melebar kemana-mana. Seperti yang akan kita bahas yang pertama ini, yaitu tentang ini. Ada yang tahu apa? Gambar apa? Ya, betul. Kita akan bahas tentang potensi sumber daya hutan. Jadi kalau kalian tahu bahwa hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 9,99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Jadi hutan Indonesia itu setengahnya dari luas wilayah Indonesia, ya. Ini Bapak ambil dari Kemenhut 2011. Jadi itu yang membuat kalian tambahan bahwa Indonesia ini potensi hutannya sangat mumpuni, ya. Nah, kemudian luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai, misalkan kalau kalian tahu ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Kalau kalian sekarang tinggal di Jawa Barat, kalian sendiri kan di sini merasakan ya panas. Kenapa? Karena ada alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan dari apa? Dari hutan menjadi rumah, dari hutan menjadi tempat tinggal, dari hutan menjadi seperti di sini pemukiman penduduk, pertanian dan yang lainnya. Sehingga otomatis akan merubah kepada suhu ruangan, suhu luar
di alam kita. Contohnya kita di Bojonggede panas, sangat panas banget ya. Karena apa? Karena di Jawa Barat ini khususnya banyak terjadi penurunan atau terjadi alih fungsi pertanian untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Yang berikutnya, sementara itu alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Jadi ada yang alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Masih mending ini ya, tidak dibuat pemukiman penduduk. Nah, di daerah-daerah seperti ini masih dingin. Karena apa? Karena walaupun alih fungsi tapi dia masih ke pertanian, perkebunan, tidak yang menimbulkan banyak suasana atau suhu alam menjadi meningkat. Nah, kemudian yang berikutnya, selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Ya, ada tumbuhan dan binatang-binatang atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau spesies bawaan dari daerah tersebut yang hanya bisa ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya ada badak bercula 1 ya, yang khas tuh ya. Itu Indonesia punya, tidak ada di tempat-tempat lain. Walaupun ada berarti sudah diternakan, dipindahkan ke tempat lain tersebut. Sebetulnya aslinya dari Indonesia, itu disebut dengan spesies endemik ya. Nah, namun demikian hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kalian tahu bahwa di Indonesia itu banyak pohon ditebangin ya, kayu-kayunya dibikin menjadi mebel dan sebagainya. Secara umum jenis-jenis kayu yang sebarannya adalah sebagai berikut. Itu ada kayu kerwing, meranti, agatis dihasilkan dari tanaman di Pulau dari Sulawesi, Papua, Kalimantan. Kayu jati ini banyak dihasilkan di Jawa Tengah ya, ini yang terkenal nih kayu jati. Rotan ini ada di Kalimantan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian ada yang terkenal itu kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kelima ada kayu rasamala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Ya, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu ya. Jadi dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat. Nah, mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Ada yang tahu? Ya, karena hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap sudah punah. Akibat oleh siapa? Siapa yang merusaknya? Manusia itu sendiri. Makanya kalau pertanyaannya, mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Karena hutan ini bisa menjadikan kita hidup lebih sehat lagi, hidup lebih enak, lebih nyaman. Hutannya dihabisin, hutannya diambilin, maka terjadi seperti sekarang di Indonesia, banjir di mana-mana. Terus kemudian angin di mana-mana, anginnya besar, sekalinya banjir kemudian merendam rumah penduduk. Itu akibat siapa? Akibat ulah manusia. Jadi kenapa harus menyelamatkan hutan? Karena hutan berfungsi, ini ada 5 fungsi. Menyimpan air hujan. Jadi kalau hujan kemana-mana seperti yang tadi saya bilang, biar tidak menyebabkan kemarau atau tidak menyebabkan kekeringan, bahkan banjir ya. Kalau hutan yang nggak ada bisa banjir karena tidak bisa disimpan ya.
tempat hidup lagi flora dan fauna, ya, menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Tidak seperti sekarang ya, karena hutan banyak terbangin kita panas ya, di rumah-rumah kita ada AC, ada kipas angin. Untuk apa? Untuk biar nyaman. Padahal salah satu nyamannya adalah pengen nyaman, yaitu dengan menjaga fungsi hutan. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Yang berikutnya, yang B, yaitu tentang potensi sumber daya tambang. Kalian tahu apa itu sumber daya tambang? Ya, perhatikan tempat tinggal kamu masing-masing. Coba, adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Ada nggak? Ya, di kita di Jawa Barat rata-rata jarang ya menemui penambangan. Walaupun mungkin kalau di Jawa Tengah di mana itu udah ada tadi yang tempat-tempat yang tadi disebutkan. Kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Belum tentu ya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi selain digunakan oleh kita sendiri, diekspor juga ya untuk kepentingan luar negeri. Aktivitas penambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau yang disebut dengan devisa bagi Indonesia. Jadi dijualin, Indonesia dapat uang. Seberapa besarkah potensi tambang Indonesia? Nah, untuk menjawabnya ada Bapak punya gambar ini nih. Ini peta Indonesia berdasarkan nih, kalau kalian lihat di sini ada biji-biji ini yang lambang ini biji-biji besi, terus kemudian ada yang granit, ada menghasilkan emas dan sebagainya ya di sini. Sebarannya banyak. Kalau kalian lihat Indonesia banyak ditemukan bahan-bahan tambang di sini. Nah, untuk lebih terperinci Bapak pisahkan. Yang pertama minyak bumi dan gas ya. Ini minyak bumi dan gas, seperti kalian lihat ini di Indonesia itu menghasilkan minyak bumi dan gas ya. Tapi anehnya kita minyak bumi dan gas kita mahal terus ya, karena mungkin tidak bisa mengelolanya atau apalah, saya juga kurang tahu ya. Tapi pada dasarnya di Indonesia itu harusnya mempunyai minyak bumi dan gas ya, yang jumlahnya memang masih terbatas. Itu mungkin salah satu kenapa Indonesia kadang-kadang harus membeli minyak dari luar ya. Makanya ada sekarang itu bioenergi atau energi bio yang dihasilkan dari tambahan atau pembuatan sendiri ya. Yang berikutnya, ini cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan ya. Jadi lama-lama minyak bumi Indonesia habis. Ini daerah-daerah penghasil minyak bumi ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua gitu ya. Kemudian batu bara. Nah, batu bara, kalian tahu batu bara ya. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nih Bapak contohkan nih gambar batu bara ya. Seperti kalau hampir mirip seperti arang, tapi ini lebih keras ya, kayak batu. Nanti ini bisa buat bahan bakar, tapi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau untuk kalangan industri ya, tapi untuk kita jarang menggunakan pakai batu bara ya. Nah, batu bara itu bisa juga buat pembangkit listrik nih ya, pembangkit listrik,
untuk keperluan rumah tangga, masak, pembakaran industri, batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia dan lain-lain. Kemudian cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, jadi sedikit banget ya. Tapi dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton ya. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu ada di Kalimantan, Sumatera. Terus kemudian potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di lembah Sungai Berau ya dan Samarinda. Sumatera Barat itu adanya di Ombilin dan Sawah Lunto. Kalau di Sumatera Selatan ada Bukit Asam dan Tanjung Enim ya. Yang ketiga boksit, ini adalah biji utama untuk menghasilkan aluminium seperti besi ya, tapi bukan besi, namanya boksit. Bermanfaat untuk apa? Industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil penambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau ya, di sana di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat itu di Singkawang. Kemudian ada pasir besi, ini dimanfaatkan untuk logam besi di industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah ya, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak ini di Lampung, Pegunungan Perbik ini Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku. Yang terakhir yaitu emas. Umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan ya. Ini mah kalian tahulah kalau emas mah ya. Ini ada tambang emas yang terbesar di Indonesia, di Papua nih yang terkenal ya, Freeport Timika. Kalau kalian lihat gambarnya itu di Google itu udah bolong, nanti bapak liatin ya. Kemudian ada Kalimantan Barat itu Sambas, Nangro Aceh, Darussalam, Melabok ya. Sulawesi Utara itu ada Belang, Mongondou ya. Minahasa, Riau ada Logos, dan Bengkulu Rajang Lebong. Oke, itu saja pertemuan Bapak kali ini. Jangan lupa tugasnya ada di link deskripsi di bawah ini ya, di YouTube ini. Nanti ada seperti biasa kalian kerjakan. Jangan lupa setelah kalian mempelajarinya dikerjakan baik-baik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.